Halo semuanya, kembali lagi di Florida Nif. Dan kali ini saya bersama Om Lutfi selaku dari operator Sentul Karting ya? Iya, betul. Iya. Ini udah kedua nih gua ke Sentul Karting. Dan kita nggak sendiri, nggak cuma sama Om Lutfi doang. Ada Garasi Drift, Dipu sama Ziko. Nanti pengepul mobil juga datang, ada Mas Hilman sama ada Ican. Nah, kita hari ini mau main go-kart. Om, mau nanya Om, kalau saya misalkan orang awam gitu ya, Iya. datang ke sini mau sewa, itu bagaimana dan berapa biayanya? Oke, kita di Sentul Karting International Circuit ini menyiapkan dua tipe go-kart. Dua tipe go-kart untuk anak-anak di bawah 12 tahun dan di atas 12 tahun. Nah, yang di atas 12 tahun seperti yang kita lihat di bawah ini nih. Gitu, Oh, ini yang di bawah 12 tahun? Ini di bawah 12 tahun. Ini betul, ini buat junior senior namanya. Ada yang lebih kecil lagi untuk kadet, sebetulnya kan. Kadet tuh apa Om? Kadet itu go-kartnya lebih kecil, memang untuk pemula. Jadi untuk anak-anak usia 7 sampai dengan 12 tahun. Kan? Sampai 12 Nah, tahun. paket yang kita siapkan di sini itu sebetulnya kita mau orang datang ke Sentul ini hanya tinggal bawa helmet, sarung tangan sama jaket aja. Sepatu balap, gitu kan. Jadi paket kita semuanya sudah komplit, termasuk go-kartnya, mesin, bahan bakar, jasa mekanik, dan juga track fee yang harus kita bayar untuk pemakaian sirkuit. Jadi semuanya sudah tercover di paket ini. Untuk yang besar itu kita jual dengan harga 3,5 juta. Untuk yang kecil kita jual dengan harga 3 juta. Dan satu hari itu kita bisa dapat 6 sesi. 6 sesi. Satu sesi 20 menit ya? Per antara 20 atau 15 menit, tergantung kelas yang hadir nih. Jadi per jam kita akan bagi, kalau hanya ada 3 kelas, kita akan bagi 3, kalau ada 4 kelas, kita akan kita bagi 4 kelas. Gitu kan. Yang 1,7 itu apa Om? Yang 1,7 untuk half day. Oh, jadi half day. Iya, kita start itu dari jam 9 pagi sampai jam 12, kemudian break nanti ada dari jam 1 sampai jam 5 sore. Oh, oke. Iya. Jadi kalau cuma setengah hari 1,750 Setiap ya? 750. Oke. Kita bagi 2 langsung, Mas Ridwan. Terus Om. Oke. Nah, terus pertanyaannya nih Om. Yang ngajarin ada nggak Om? Kita siapin instruktur sih sebetulnya. Tapi ya standar instruktur lah ya untuk bagaimana bisa drive go-kart ini dengan baik gitu loh kan. Bagaimana memperlakukan go-kart ini dengan benar gitu kan. Tapi untuk yang special trainer kita ada lagi nanti sendiri. Beda lagi ya. Beda lagi. Dan biasanya ex pembalap go-kart yang ada kita tampung di sini. Iya. Nah, mau dong Om dijelasin sedikit tentang go-kartnya Om. Saya nih go-kart sih nggak paham lah. Oke. Nah, yang kita siapin di sini ini sebetulnya ya, kita mau experience orang nggak hanya kenal go-kart itu di rental yang ada di mall. Jadi spesifikasi yang kita siapkan di sini nih, ini betul-betul real race kart sebetulnya. Race kart ini? Iya, frame yang kita buat memang untuk balap, mesin juga memang mesin balap. Tapi kita kasih sedikit safety di sekitar go-kartnya untuk meningkatkan ke inilah ini apa? Ya, yang ini Om ya. Iya, ini safety-nya nih. Sebetulnya kalau ini dilepas, ini benar-benar real go-kart race gitu kan. Oh, iya. Jadi cuma ditambahin itu Iya. aja ya. Nah, kita mau experience ini jadi dekat dengan bagaimana sih balap go-kart itu sendiri gitu kan. Karena kalau yang di rental ya kita baru hanya kenal dengan rasio 1:1-nya, mobil yang KT, tapi feel nyetirnya masih jauh dari kondisi balap yang sesungguhnya. Oke, kalau go-kart di mall-mall sama ini seberapa kenceng bedanya Om? Akan lumayan jauh. Lumayan jauh. Karena mesin yang kita kasih ini memang special kart engine. Jadi memang benar-benar mesin yang memang dipakai go-kart untuk balapan. Paling kenceng berapa kilometer per jam Om? Kalau untuk track sirkuit Sentul ini, kalau driving style kita itu betul, gitu, keluar dari last corner sampai ke ujung itu, kalau yang 125 cc ini mungkin bisa sampai 120 km per jam ya. 120 km per jam. 120. Kasih 1 cc loh. Tapi kemarin gue udah coba sih yang balap, iya. Itu kencengnya pol sih. Kencengnya pol. Respon banget ya. Gue balapan maksudnya pakai Honda Jazz, pakai BMW gitu ya di Sentul besar sama di karting. G-nya, gaya G-force-nya. Gila, ini 2 kali lipat.
akan jauh banget. berasa Apa ya. namanya belok gitu, Iya. badannya ngikut semua ini. Wah, dan capeknya luar biasa Om ya. Capeknya luar biasa. Nah, makanya kalau kalian masih pemula, setengah hari dulu aja. Betul. Jangan full. Jangan full. Capek. Karena biasanya orang kalau dibilang 10-15 menit, wah, emang berasa Om. Tapi nanti setelah 15 menit mau turun dari go-kartnya susah juga. Tangannya pegal semua. Iya. Oke. Terus, Oke. nah, ini bannya dia pakai Advan ya, Yokohama ya. Kita pakai Advan Yokohama. Oke, terus dia remnya cuma belakang doang. Iya. Betul. Terus ada akinya, Betul. buat starter. Ya ini knalpotnya di belakang 2 tak ya Om ya. 2 tak. Makanya kencang. Masukin ntar dorong ke Udah mau mulai nih kayaknya nih. Yaudah nanti kita lanjut lagi Om Oke. ya. Kita mau Oke. masuk dulu. Oke Mas Ridwan. Dicoba ya. Iya. Sukses buat hari ini. Siap Om, thank you. Woi, mekanik ngumpul, mekanik. Ya ini kita pakai jaketnya jaket motor. Gak nyambung sih. Ini pakai jaket ini ya. Jadi jaketnya Jaket bisa kemol. bisa jaket apa aja ya? Iya. Garasi Apa aja? bukan? Bukan, bukan. Oh bukan, akhirnya garasi drift. Gue juga minjem ini mas. Punya Diko. Gue lupa bawa jaket. Ya wes yuk, kita masuk yuk, udah mulai. Semoga safe. Iya. Oke, ini go-kart udah disiapin, kita tinggal naik aja. Dan naiknya ini juga butuh perjuangan ya. Jadi pertama kita masuk dulu, kaki masuk sini. Rangka itu tidak boleh diinjak. Kalau rangkanya diinjak nanti rusak. Jadi yang diinjak itu adalah kursinya. Ada kursinya diinjak, pegang belakang, ya kan? Ini kursinya karbon loh. Baru kita duduk. Terus kita cara nyalainnya. Ini ada switch on off-nya, kita naikin dulu, baru on. Habis itu kita rem, kita pencet ininya, tombol yang kedua, sambil digas dikit. Udah, jalan-jalan. Oke, sekarang kita bahas lagi karena tadi kepotong sama kita masuk dulu. Nah, ini kita break 20 menit dulu ya. Iya. Habis itu masuk lagi, Om. Nah, kita lanjut ngebahas go-kartnya nih. Om, Iya. ini Om kalau go-kart ini, kan kompetisi itu semua go-kartnya disediain panitia. Enggak. Kalau kejuaraan nasional kita atau kejuaraan-kejuaraan resmi lainnya, itu go-kart semua milik pribadi. Milik pribadi. Iya, Kalau yang disediain sama tentunya? Jadi gini, di kejuaraan tertentu ada yang namanya one make engine. Jadi hanya kita pakai satu brand, satu merek engine. Ini kadang-kadang di sini kita buat hal seperti itu untuk nge-reduce cost balap yang lumayan tinggi dari go-kart gitu loh kan. Jadi kalau kita pakai satu brand engine yang populer sekarang, kita di sini nih pakai ROX engine dari Vortex. Nah, itu semua peserta mendapatkan mesin yang diundi oleh panitia, biar fair jadinya, ya kan? Di mana semua mesin itu kita segel, tidak boleh ada yang dirubah dari unsur mesin, hanya sedikit di karburator yang kita toleransi, sebagian juga karburator kita segel, gitu lah kan? Selebihnya hanya bagaimana kita menyeting sasis untuk jadi kompetitif dan nyaman dipakai di sirkuit-sirkuit yang kita akan pakai gitu kan. Oke. Ya. Yang disetting sasis itu apa sih, Om? Banyak banget gitu loh kan. Seperti chamber dan caster ini Bisa diatur dari situ ya? bisa diatur semuanya. Oh, ya kan? oke. Go-kart ini kan sensitif banget. Go-kart ini sensitif banget. Ini kendaraan yang tidak punya suspensi. Rasio setirnya benar-benar 1:1 Iya. gitu loh kan. Terus jadi semuanya benar-benar rigid gitu loh kan. Banyak hal sebetulnya bisa dirubah dari setup go-kart ini gitu loh kan, tergantung kondisi sirkuit. Biasanya kita waktu latihan dan di kondisi balap itu punya perbedaan yang lumayan jauh kadang-kadang.
Karena Jauhnya di mana? grip sirkuit ini berubah, gitu loh kan? Bisa. Yang tadinya nggak banyak rubbernya ban, tiba-tiba banyak rubber ban, jadi lebih grip. Jadi kadang-kadang settingan yang kita udah nyaman di saat latihan belum tentu pas buat di balap. Kadang-kadang jadi banyak banget yang harus kita adjust lagi, gitu loh kan? Kalau belakang bisa di-adjust nggak, Om? Bisa banget, gitu loh kan? Apanya, Om? Excel ini kita punya banyak pilihan. Jadi Excel ini akan ada 4 sampai 5 tipe kadang-kadang. Ada yang super soft, medium, medium hard sampai hard. Excel-nya tapi? Excel-nya aja. Maksudnya gimana tuh soft, medium, hard, Om? Material ini akan lebih berbeda-beda gitu loh kan. Oh, lebih flexing ya? Iya, macam-macam. Oh, Jadi pipa ini aja nanti punya ada 5 tipe. Jadi kalau memang kita serius balap, minimal kita harus siapin juga gitu loh kan. Kemudian hub ini akan banyak berpengaruh, gitu loh kan. Kita bisa geser keluar atau kita ke dalam. Kalau kita ingin grip, kita akan ke dalamin. Kalau kita mulus, akan kita keluarin. Dia nggak ada diferensial ya? Enggak ada. Jadi, satu juga? Betul-betul direct drive. Jadi mesin muter, tenaganya akan akan dikonversikan melalui rantai ke axle ini. Jadi kanan kiri sama ya? Sama. Diferensial ya? Jadi benar-benar itu, gitu loh Terus, kan. itu kenapa ditaruh situ, Om, di tengah, Om? Apanya nih? Tangki bahan bakar. Apa nggak takut nanti kalau bocor atau apa? Karena memang ini rasio berat semuanya. Rasio berat ya? Rasio berat. Tapi aman ya? Aman. Dan ini juga banyak sekali pengaruhnya. 1 mili sampai 1 mili jok itu akan punya banyak pengaruh untuk setting. Kemudian di depan, terus bar ini, gitu loh kan. Nanti rasio ini bisa banyak pilihan untuk dirubah juga, ya kan. Jadi Kemudian settingannya tuh manual banyak semua sebetulnya. ya? Manual. Cuma yang di go-kart kita satu settingan, nanti kita naik di step formula awal akan ditambah lebih banyak. Tapi prinsip ininya sama, setupnya sama. Ya. Gitu. Ini yang go-kart dewasa. Ini yang go-kart dewasa. Anak-anak gimana, Om? Ini kita ada yang 60 cc, mesinnya Comer, recycle, gitu kan. Nah, kita sih berharap banyak pembalap yang akan mulai karir itu dari sini. Karena dengan mesin pas-pasan, akhirnya mereka mengasah sendiri keterampilan mengemudi mereka, gitu kan. Dan hampir rata-rata pembalap top sekarang tuh benar-benar berangkat dari kadet. Jadi mereka benar-benar udah punya feel nyetir yang bagus, teknik nyetir yang bagus, di mana mereka harus mengakalin tenaga mesin yang pas-pasan supaya dapat melaju dengan baik terus di sirkuit, gitu loh kan. Oke. Jadi kita memang siap untuk di rental di sini. Kadet ya? Iya. Kalau kadet harganya sama nggak, Om? Kalau kadet 3 juta kita ya per hari. Oh, lebih murah. Lebih ya? murah 50. Kalau setengah hari 1,5 berarti ya? 1,5 untuk half day-nya. Kalau orang yang baru pertama kali datang, ada promo nggak sih, Om? Buat nyoba dulu. Kita lagi pikirin nih. Kita juga lagi coba pikirin konsep ini karena harga kita ini kan sebetulnya udah bagus banget sih. Udah bener paket buat inian, bener-bener dibanding paket. balapan di dalam ya, Iya. Sentul besar. Kita sekali latihan aja pakai BMW gua tuh, itu langsung harus ganti ban biasanya. Iya. Satu ganti ban, satu set 4 biji itu 5 juta. Belum sama bensin, belum sewa trek, mekanik. Mekanik sih ya kalau awal-awal nggak perlu kali ya. Ya ya paling setup kan tetap akhirnya butuh tenaga iya, ini kan, iya. Helper lah minimal gitu kan. Iya, gitu sama kan. belum sama gurunya sih. Iya betul. Nah di sini ya soalnya ya kadang-kadang ya set bannya go-kart itu kalau untuk pemula mungkin bisa dipakai di 2-3 kali latihan ya, masih mumpuni lah gitu kan. Tapi kalau udah di level yang memang lebih serius lagi, kita udah mulai harus nyari setting perlatihan, kayaknya kita udah harus siapin satu set ban baru gitu. Kalau beli Om, berapa sih Om go-kart yang dewasa gitu misalnya? Go-kart dewasa nih kita nih sekarang kebetulan nih kita nih nanganin satu brand nih. Boleh disebut nggak brandnya nih? Boleh. Ya kan? Kita nih ada kerjasama sama Intrepid Italia. Oh yang gitu loh. ya, brand ya? yang kita pasarkan itu Intrepid gitu kan. Lo nggak sebutin juga dari tadi namanya udah masuk dari tadi ya. Iya, dari masuk kamera kan. Biar enak dulu, sopan dong. Nah, produk ini untuk yang senior kita jual paket sekarang plus mesin dan ban untuk satu set gitu loh ya.
kita jual dengan harga promo sampai dengan Januari 2022 nih dengan harga 88 juta. 28 juta. Ready to race jadinya. Siap pakai. 82 juta, 88 juta, dan ada insya Allah lagi ada, kita lagi buatin paket, kalau bisa dibayar secara bertahap, mungkin bisa 3-6 kali. Jadi lebih memudahkan orang untuk bisa datang, udah nyoba, udah cocok, cepat bisa beli. Gitu Nah, loh. kalau udah punya go-kartnya, kita mau latihan, itu bayarnya berapa Om jadi Om? Kalau udah punya go-kart per latihan itu ya fee tracknya aja tuh 500.000 per hari, ya kan. Kebutuhan kita terhadap bahan bakar mungkin kalau kita latihan 1 hari itu ya kurang lebih 100 sampai 150, 200.000 lah plus oil, karena kan ini 2 tak harus ada oli campurnya gitu loh kan. Kemudian jasa mekanik itu beragam, ada yang dari 250 per hari sampai 500.000 tergantung kemampuannya. Ya mungkin teman-teman di sini ngeliatnya wow ya, tapi kalau dibandingin mobil Iya, sih jauh betul, lebih murah. betul. Setengahnya aja nggak nyampe. Nah, kemarin saya bikin di Instagram, Iya. berapa sih biaya buat latihan gitu ya? Ya bisa hampir 10 juta Iya, sekali latihan. sekali latihan ya. Belum sama go-kart- kalau mobilnya masih pakai towing. Iya. Ya kali aja PP berapa? Nah, kalau di sini go-kart kita juga ada siapin tempat juga nanti kalau memang yang udah lebih serius, di satu tim punya 2-3 pembalap, bisa nyewa, kita punya pit per bulan, itu jadi lebih efisien sih. Lebih murah ya? Jadi lebih murah. Kita hire mekanik yang akan ngurusin sendiri. Karena go-kart ini nih PR-nya ini setelah latihan harus segera dibersihin nih. Kenapa gitu? Iya, kalau enggak akan banyak tumpukan kotoran, jadi karat. Karena kan mereka Karat, benar-benar ya. telanjang nih, ya kan? Iya, Harus iya. sering-sering mandi biar cakep. Gitu sih. Gitu, Mas Ridwan. Dan ini loh olahraga yang bisa menurunkan berat badan. Jadi gua rencana mau rutin tiap minggu. Automatically, insya Allah. Iya. Soalnya dari Insya Allah. tadi di sini Iya. keliling pegokart yang udah seumuran gua atau lebih itu nggak ada yang gendut. Ya kan? Kecuali lu ya. Tapi Iya, lu udah nggak aktif, kan? jangan gitu dong, nggak sehat udah nih. Kebanyakan ngurusin di belakang meja jadi begitu. Oh, iya. Kayak enakan duduk nih udah. Oke, Iya kan? Siap Mas Ridwan. Oke Om, thank you Om. Oke, sama-sama. Ilmunya Sukses terus ya, banyak Mas. Oke, mari. Gimana jadinya? Gemeter ya? Gemeter, Gemeter. gemeter. Itu susah karena penyakit kali geter. Udah amit-amit ya Allah, amit-amit. Parkinson dong. Amit-amit. Seru tapi. Seru banget, pantesan Mas Ridwan ketagihan. Itu gimana? Seru banget. Apalagi tadi sama Mas Ican kan. Susul-susulan tuh. Wah itu berasanya tuh seru banget teman. Gila lu kenceng banget tadi sama Ican. Set. Dia asik gitu kan. Susul. Habis itu gue udah gak kuat, tangan udah gemeter kan. Udah lah masuk pit aja. Minggu depan lagi nih. Ayo. Kita harus rutin main, Mas. Rutin. Kita Olahraga rutin kan. ini. Jadi kart battle 2 ya. Oke. Mana Pak Jeki? Mana Pak Jeki? Nah kalau gitu. Gimana? Enak kok, nggak gitu capek. Gak gitu capek. Ya dari muka kelihatan pucat atau enggaknya. Gak gitu capek banget kan? Capek banget. Turun berapa kilo? Ini kayak 3 kilo nih. Gimana? Kursinya enak? Kursinya mungkin kalau saya nanti custom dikit lagi ya, biar bisa pas gitu. Lu udah pakai kursi gua loh tadi loh. Udah size yang paling gede. Udah size paling gede, ternyata masih nggak muat juga. Jadi nanti besok mungkin pakai pengki aja pengki. Iya, pakai pengki bisa juga. Jadi begitu kita belok langsung masuk ke rumput ya kan. Minggu lalu gua pakai go-kart yang kayak gini nih. Ini berapa cc Om? 125 cc. Tapi kok sama yang tadi yang disewa-sewain, ini kok kenceng banget Om? Karena ini memang udah set up buat balap kan. Kalau yang tadi dipakai, Sini Om. Nah, biar kelihatan dong begini ya kan. Nah, ini kemarin sih gua nyobain yang ini ya. ya, Terus habis itu nyobain yang rental. Yang rental berasa pelan sih Om. ya, Ini kencengnya tuh sampai ngeri Om. ya, betul. Karena satu bobot. Begitu kita kasih cover di samping, itu bobotnya jadi nambah. Oh, Dengan oke. kapasitas mesin yang sama, 135 cc. Dan kalau ini juga udah fine tuning, kalau itu kondisi mesinnya masih standar. Oke. Walaupun sama-sama mesin untuk spesifikasi mesinnya untuk balap, gitu loh kan. Frame-nya juga seperti itu. Sementara go-kart ini sudah di fine tuning untuk kondisi race di Sentul, gitu loh kan. Kalau yang sana benar-benar kondisi go-kart standar
yang kalau kita beli ya seperti itulah gitu loh kan. Jadi masih banyak Ya. item yang mesti. Berapa kalau harga yang go-kart balap ini Om? Kalau yang seperti ini full dengan mesin dan ban gitu ya. Itu yang kita bilang tadi, kita punya paket promo sampai dengan 22 Januari itu untuk merek Intrepid ini dan mesin Vortec kita jual seharga 88 juta. Oh yang ini 88? 88 juta. Kalau yang rental tadi lebih murah dong berarti? Kalau yang rental itu emang kita nggak jual. Oh itu nggak Kita dijual? memang tidak diperjualbelikan. Oh, Kita memang berarti yang khusus untuk dijual, rental. yang tadi saya nanya Iya. harganya berapa itu yang ini Yang ya? seperti ini, go-kart yang seperti ini. Di atas ini ada Om? Ini udah top levelnya sebetulnya. levelnya, ya. Kalau untuk nasional top level kita ini. Tapi kalau di event internasional ada satu kelas lagi namanya KZ dengan shifter jadinya gitu Oh, kan. oke. 125 cc tapi shifter. Ya, Nah, high-low ya. doang ya? Enggak, shifternya dia sampai 5 speed. 5 speed? 5 speed. Ada koplingnya? Ada kopling hanya untuk start biasanya. Oke. Satu-satunya kelas yang dalam perlombaan go-kart dimulai dengan standing start hanya kelas gearbox ini. Oke, kalau yang lainnya rolling start semua Selebihnya ya? rolling start karena nggak bisa Dan berhenti kan. dia ada rem depannya? Dia ada rem depan, ada 2 rem depan cakram di depan dan satu seperti ini. Jadi lebih berat juga ya Om ya? Lebih berat, kompetisinya juga ini dan kemampuan mesinnya kemampuan speednya juga lebih tinggi jadinya karena dengan transmisi ya. Oke, iya. Keren sih Om. Ya, Mantap banget ya. 88 juta ya? 88 juta, ready to race. Kalau minat, Sebenarnya sih kalau kita suka motorsport ya, ini jauh lebih murah dibandingkan dengan kita beli mobil. betul, betul. Nah, cuma kalau beli mobil kan bisa dijual lagi Om. Ini Iya. bisa dijual lagi nggak, Om? Ini kita sih ada ininya. Jadi go-kart ini kan terus berkembang nih, ya kan? Kita juga siapin resale After sales. division ya, after sales ininya ya. Jadi ada orang yang memang baru main terus coba yang versi sebelumnya, terus udah stepnya naik, dia mau cari yang versi lebih baru, versi lamanya kita tampung, kita cariin peminat lain. Dan biasanya anak-anak baru suka yang seperti itu dulu gitu loh kan. Oke deh, gue nggak ambil yang bekas dulu, nggak apa-apa gitu loh kan. Coba dulu, kenal dulu gitu loh kan. Tapi ini go-kart sih kenceng pol. Pas udah keluar di sini ya, waduh, Berasa banget G-nya ya. Berasa banget G-nya. G-nya juga. Balap jazz gak segitunya. Oke, betul. Karena memang ini kan direct drive, jadi torsinya memang bener-bener timbul begitu ketemu di momen power yang paling besar gitu. Oke, kayaknya vlog kita sampai itu aja. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut soal go-kart dan tentang sirkuit go-kart, bisa follow ke Intrepid ya, Iya, di sini. Intrepid Indonesia. Sama Iya. di sini buat Sentul kartingnya. Kalau mau nanya-nanya tentang sewa segala macam jam buka, bisa ke sana. Itu aja Bisa kali Om langsung. ya. Oke, siap kalau Ya. gitu. Terima kasih banyak nih ya. semuanya. Sama-sama. Dadah. Sore.